Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Jasmaniar, Guru Ekonomi Manisan Cendekia Gorontalo. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang perilaku konsumen. Tujuan kalian belajar tentang perilaku konsumen, kalian dapat menjelaskan dan melihat bagaimana seorang konsumen berperilaku. Baiklah, kita akan menuju pada definisi awal, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah setiap tindakan manusia yang menghabiskan atau mengurangi daya guna barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan maksimum dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Selanjutnya kita akan melihat teori perilaku konsumen. Di sini ada dua teori, yaitu teori kardinal dan teori ordinal. Teori kardinal atau cardinal utility adalah teori yang memberikan kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi dapat dihitung secara kuantitatif dengan alat ukur yang disebut dengan util yang berasal dari kata utility. Kemudian teori ordinal atau ordinal utility. Pada teori ini, kepuasan mengkonsumsi seseorang tidak dapat dihitung secara kuantitatif, tapi dapat diperbandingkan dan di-ranking kombinasi barang apa saja yang memberi kepuasan yang paling tinggi. Dan alat ukur yang digunakan adalah kurva indiferensi atau disingkat dengan IC. Sekarang kita belajar tentang teori kardinal. Ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu hubungan antara jumlah dan kegunaan, kepuasan total dan kepuasan marginal, hukum Gosen 1, dan hukum Gosen 2. Hubungan antara jumlah dan kegunaan suatu barang. Misalkan kita hanya mempunyai satu macam barang ini yang sangat kita sayangin, kemudian dia rusak. Nah, pada saat itu kita akan bersedih, kemudian kita berencana untuk membeli barang itu lagi, ternyata harganya mahal. Tapi kalau kita mempunyai barang ini, ada beberapa, salah satunya saja yang rusak, kita tidak perlu mengganti. Sehingga uang yang ada kita bisa alihkan untuk membeli suatu barang yang lebih berguna. Selanjutnya, kepuasan total dan kepuasan marginal. Kepuasan total atau total utility adalah seluruh kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi sejumlah barang. Sementara itu, kepuasan marginal atau marginal utility adalah tambahan yang disebabkan oleh bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsi. Dari hal ini kita akan lihat pada tabel mengkonsumsi sejumlah es krim. Dari es krim yang pertama, kedua, dan ketiga diasumsikan total utility-nya adalah 8, 10, dan 6. Kemudian kepuasan marginalnya atau marginal utility dengan rumus delta TU per delta Q kita akan lihat pada es krim yang pertama 8, yang kedua 2, yang ketiga minus 4. Nah, angka ini didapat dari delta TU 8 dikurang 0 per delta Q 1 dikurang 0, hasilnya 8. Delta TU yang kedua 10 dikurang 8 dibagi 2 dikurang 1, hasilnya 2. Delta TU yang ketiga adalah 6 dikurang 10, kemudian 3 dikurang 2, hasilnya minus 4. Oke, kita akan menggambar grafiknya. Kita lihat lagi tabel jumlah es krim yang dikonsumsi mulai 1, 2, dan 3. Total kepuasannya atau total utility-nya 8, 10, 6. Marginal utility-nya 8, 2, minus 4. Sekarang kita gambar dulu yang total utility. Ini dia, ya. Jadi di vertikal adalah jumlah es krim, quantity, yang ini adalah angka-angka yang ada di kolom total utility, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita hubungkan 1 dengan 8, 2 dengan 10, 3 dengan 6, kemudian titik-titik ini kita tarik.
Berikutnya untuk marginal utility. Kita misalkan lagi untuk jumlah es krimnya berada di kolom vertikal, kemudian horizontal, kemudian angka-angka yang ada di kepuasan marginal kita letakkan di kolom atau garis vertikal. Nah, jadi kita temukan 1 dengan 8, 2 dengan 2, 3 dengan min 4. 1 dengan 8, 2 dengan 2, 3 dengan min 4. Kemudian garisnya kita tarik. Nanti kalau disatukan total utility maksimum, marginal utility-nya minimum. Sekarang kita menuju ke hukum Gaussian 1. Ini diperkenalkan oleh Hermann Heinrich Gaussian dalam hukum The Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum tambahan kepuasan yang semakin berkurang. Gaussian mengatakan jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu panjang terus ditambah, maka kepuasan total atau total utility-nya yang diperoleh juga bertambah dengan tingkat pertambahan marginal utility yang semakin menurun. Contohnya kalian saat minum dikala haus, gelas pertama atau botol pertama terasa sekali nikmatnya. Ya, kemudian yang kedua ditambah masih terasa nikmat. Yang ketiga karena kita sudah kenyang, akhirnya kita sudah mulai merasa mual dan tidak merasa kenikmatan lagi mengkonsumsi air minum tersebut karena kenikmatannya semakin berkurang. Baik, Gaussian melengkapi dengan hukum Gaussian 2. Dia mengatakan bahwa seorang konsumen akan membagi pengeluaran uangnya untuk berbagai macam barang sedemikian rupa agar kebutuhannya terpenuhi secara seimbang, sehingga dana yang dimiliki memberikan tambahan kepuasan yang sama. Jadi intinya manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh rumah, ya. Jadi menurut Gaussian 2, kebutuhan manusia itu bukan cuma satu macam barang saja. Baik, sekarang kita menuju ke teori ordinal. Tadi dikatakan bahwa teori ini menyatakan seorang mengkonsumsi itu tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun dapat diperbandingkan atau di-ranking dengan alat ukur yang dinamakan indifference curve. Jadi indifference curve itu adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Kita mengasumsikan dua macam barang yaitu baju dengan celana. Kombinasi yang pertama menggunakan 12 baju 3 celana, kombinasi yang kedua 7 baju 6 celana, kombinasi yang ketiga 4 baju 9 celana, kombinasi yang keempat 2 baju 13 celana. Kalau kita gambarkan dalam grafik akan seperti ini, ya. Ditemukan di sini saat 3 celana, 12 baju, kemudian 6 celana, 7 baju, kemudian 9 celana, 4 baju, dan 13 celana, 2 baju. Kemudian titik-titiknya kita tarik garisnya. Nah, dari gambar tersebut ada yang disebut dengan ciri-ciri indifference curve, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung terhadap titik origin, ini 0, tidak saling berpotongan, jadi dia akan menjauh begitu, tidak ada bercross ya, tidak saling bersilangan. Kurva yang lebih jauh memberikan kepuasan yang maksimum. Kemudian ini adalah kebutuhan kita akan suatu barang. Apakah ditopang dengan anggaran yang kita miliki? Maka ada yang disebut dengan garis anggaran atau budget line. Jadi budget line itu adalah kurva yang menghubungkan berbagai kombinasi dua macam barang yang membutuhkan anggaran yang sama. Ini gambar grafiknya. Jadi kalau anggaran kita bertambah, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Kalau anggaran kita berkurang, kurvanya akan bergeser ke kiri. Selanjutnya kita akan ketemu dengan keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen ini kondisi di mana si konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk dikonsumsi. Jadi secara garis atau grafis, jika
budget line menyinggung indifference curve. Jadi ini garis budget line, yang ini garis indifference curve. Nanti akan ketemu yang menyinggung ini disebut dengan titik keseimbangan konsumen. Ya, nanti akan lebih perdalam lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya.